Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, yang hadir pada sore hari ini adalah wilayah 2 dan 3. Kalau melihat jumlahnya, yang pasti tidak sebanyak hari-hari pada waktu masih masa normal. Tapi sekurang-kurangnya sudah cukup terpenuhi tempatnya, kecuali yang di bagian lansia. Dan kita diingatkan kembali dalam hal ini, bagaimana dengan awal gereja perdana. Bukan suatu hal yang mudah. Kelompok yang sekarang ini pun tidak terlalu banyak. Awal-awalnya jauh lebih sedikit. Kelompok yang sangat kecil diawali dengan para rasul. Itu pun kalau kita sekarang sedang mengalami pandemi, pada saat itu tantangannya jauh lebih berat. Mereka mengalami aneka kesulitan, bahkan hampir-hampir para pengikut Kristus ini musnah dan kemudian tercerai-berai. Kita diingatkan akan nasihat Gamaliel ketika para rasul ini dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ia memberikan nasihat ke mahkamah agama ini dengan kalimat, "Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Dengan kalimat ini, para rasul selamat untuk sementara waktu. Tapi kemudian dalam perjalanan, jumlah atau kawanan yang kecil ini ternyata semakin besar, dan tidak hanya di tempat asalnya. Kita tahu kemudian tersebar ke seluruh dunia, termasuk kita yang sekarang ini. Populasinya kalau kita melihat kurang lebih sepertiga jumlah penduduk dunia menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi berasal dari kawanan yang kecil, berkembang dan berkembang terus hingga sekarang ini. Bahkan yang jauh lebih penting adalah keberadaan maupun kehadirannya memberikan pengaruh yang sangat diperhitungkan. Kita ingat kalau Bapak Paus kita hadir di negara-negara tertentu, suaranya sangat didengar. Itulah yang berasal dari kawanan kecil yang kemudian semakin membesar. Dari situ kita diingatkan juga dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mau mengumpamakan tentang kerajaan Allah. Ia menyebutkan, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Kita tahu yang namanya biji sesawi dipegang pun akan kesulitan, sangat kecil. Bahkan diungkapkan di situ biji yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi kemudian benih yang sangat kecil itu ketika kemudian semakin bertumbuh, memang tidak akan sebesar pohon-pohon yang lain, tapi sekurang-kurangnya jauh lebih berkali lipat dibandingkan dengan benih yang sangat kecil itu. Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Proses pertumbuhan yang terjadi bahkan melebihi dugaan yang seharusnya. Mau mengatakan bahwa proses pertumbuhan itu memang bagaimanapun juga akan terjadi. Waktunya tentu saja tidak sebentar, bahkan juga tidak diketahui bagaimana bertumbuhnya. Pelan namun pasti tetap biji itu semakin tumbuh dan semakin tumbuh. Semuanya mau mengatakan kebesaran kuasa Allah. Ia yang memulai proses itu dan kemudian juga memberikan pertumbuhan. Itulah cara Allah meraja, cara Allah bekerja dalam kehidupan kita, terutama dikaitkan dengan kerajaan Allah itu, bertumbuh dan menghasilkan buah. Mari kita mencoba mengkaitkan dengan kehidupan kita masing-masing sebagai pribadi maupun juga sebagai orang beriman.
Kita semua adalah sama, seperti benih yang ditaburkan itu, yang diharapkan semakin tumbuh dan kemudian semakin berkembang. Dan kadang-kadang kita juga terheran-heran, apalagi kalau melihat keluarga kita masing-masing. Pernah di suatu iklan, anakku sudah mulai gede. Dan kita pun juga terkaget-kaget, yang semula masih kecil, tiba-tiba tanpa kita sadari sepertinya semakin bertumbuh, kemudian lulus kuliah, bekerja, dan kemudian berkeluarga. Proses yang terjadi dengan diam-diam tanpa kita sadari sepenuhnya, mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Tapi dalam perjalanan itu tentu saja memerlukan kesabaran, ketekunan, kegigihan yang tentu saja juga disertai dengan kerendahan hati kita maupun juga rasa syukur yang menyertai di sana. Kita dipanggil dan diajak membuka hati kita dan kemudian pasrah atas kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita pun juga diingatkan kembali bahwa target terakhir ataupun puncak dari proses pertumbuhan itu ternyata bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi harapannya berguna dan menjadi berkat bagi sesama, memberikan keteduhan, memberikan perlindungan, rasa aman, dan lain sebagainya. Atau yang dibahasakan dalam bacaan pertama hari ini, bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Itulah ungkapan perumpamaannya yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dan mengapa ini menjadi penting? Kita diingatkan kembali dalam bacaan kedua hari ini, Rasul Paulus yang secara tidak langsung mengingatkan kembali hidup di dunia ini yang hanya sementara, dan kemudian kita diajak untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Maka dari situ kemudian Rasul Paulus mengatakan demikian, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kerinduan Rasul Paulus supaya tidak terikat dengan tubuh duniawi ini, kemudian berada bersama dengan Tuhan, dan caranya adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang layak di hadapan Tuhan. Dan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan kita, maka bacaan kedua kemudian mengakhiri dengan kalimat demikian, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ada saatnya nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Disitulah yang menjadi saat penentuan, tergantung bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Maka hari ini mari kita melihat kembali proses pertumbuhan dalam diri kita masing-masing sebagai pribadi, sebagai orang beriman. Lalu kemudian kita mencoba melihat apakah sudah ada buah yang dihasilkan dari kehidupan kita yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga di sana Tuhan yang berkarya dan Tuhan yang memberkati kita. Amin.